warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran, apakah anak-anak semua sudah melakukan absensi di WA Group dan mengirim foto kegiatan pada hari ini? Baik, Ibu cek dulu ya. Semua sudah melakukan absensi, tandanya kita bisa melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang mata pelajaran tematik, khususnya mata pelajaran PPKN. Kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Untuk muatan PPKN-nya, kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila dan penerapannya di rumah masing-masing. Di sini Ibu memiliki buku yang bersampul Garuda Pancasila. Nah, mari kita simak pelajaran hari ini. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol-simbol sila Pancasila. Nah, dalam perisai itu terdapat 5 gambar yang akan kita pelajari bersama-sama. Pancasila adalah lambang dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari 2 kata, yaitu dari kata panca yang berarti 5, sedangkan sila yang berarti dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Kelima sila Pancasila memiliki simbol yang berbeda-beda. Kita simak. Pada Pancasila, sila pertama yaitu memiliki simbol bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila kedua memiliki simbol rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ketiga memiliki simbol pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada sila keempat memiliki simbol yaitu kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian pada sila kelima yaitu memiliki simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perhatikan, ini adalah simbol sila pertama yaitu bintang. Kemudian sila kedua yaitu rantai. Sila ketiga yaitu pohon beringin. Kemudian sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Dan kemudian sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui. Yang pertama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Contoh sila pertama yang bisa kita lakukan di rumah adalah beribadah bersama keluarga, kemudian berdoa sebelum makan, berdoa bersama keluarga, berdoa sebelum tidur, dan berdoa sebelum belajar. Nah, saat beribadah dan berdoa kita harus bersungguh-sungguh kepada Tuhan karena kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi anak-anak jika berdoa harus bersungguh-sungguh. Kemudian ada lambang atau simbol sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua Pancasila di rumah adalah yang pertama yaitu membantu adik belajar membaca. Nah, kalau kalian sudah membantu adik atau kakak berarti kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila.
Contoh lain, membantu ibu masak, atau membantu ayah mencuci motor, atau membantu adik yang sedang kesulitan belajar. Jadi, sila kedua ini berhubungan dengan kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Kemudian, di sini ada lambang Pancasila keberapa? Ya, ini adalah lambang sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, contohnya saat kita menerapkan sila ketiga di rumah ini, yaitu yang pertama, hidup rukun dengan keluarga. Kita tidak boleh bertengkar dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak. Jadi dalam rumah kita harus ada persatuan. Kemudian kita juga tidak boleh bertengkar dengan saudara kita. Kemudian ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada contoh penerapan sila keempat ini yaitu adalah musyawarah. Jadi kita harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tidak boleh kita membuat keputusan sendiri. Contohnya ketika dengan keluarga kalian akan pergi tamasya, ada beberapa pilihan yang akan dikunjungi. Nah, pada saat itu kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Itu merupakan penerapan sila keempat Pancasila di rumah. Kemudian pada sila kelima dengan simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu contoh penerapan sila kelima ini ketika di rumah. Yang pertama adalah pandai membagi waktu untuk belajar dan bermain. Jadi ketika waktunya sudah belajar, kita harus serius dalam belajar. Tidak boleh sudah waktunya belajar tapi kita masih bermain. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah anak-anak harus rajin menabung. Rajin menabung itu adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Kemudian contoh berikutnya adalah bergotong royong membersihkan rumah dengan keluarga. Nah, dalam bergotong royong ini kegiatannya harus dibagi dengan adil. Jadi adik dan kakak, bapak, ayah, ibu harus mendapatkan pekerjaan dengan adil. Nah, itu dia tadi penjelasan dari simbol-simbol Pancasila beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari bunyi-bunyi, simbol, serta penerapan dari Pancasila di kehidupan kita di rumah masing-masing. Nah, semua sudah mengerti ya cara-cara menerapkan sila-sila Pancasila di rumah. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan mengulang lagi pelajaran tadi, yaitu penerapan Pancasila di rumah masing-masing. Pada sila pertama yaitu penerapannya dengan cara berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum belajar, dan lain-lain. Kemudian pada sila kedua yaitu membantu adik, membantu ibu, membantu ayah. Dan pada sila ketiga yaitu penerapannya hidup rukun di rumah. Kemudian sila keempat, tidak memaksa kehendak kita kepada orang lain. Kemudian pada sila kelima yaitu rajin menabung dan bisa membedakan waktu bermain dan waktu belajar. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga semua bisa menerima pelajaran ini dengan baik. Kemudian tugas sudah Ibu share di grup, jadi
kalian bisa langsung mengerjakannya pada link yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita selalu terhindar dari COVID-19. Nah, kita harus memakai masker dengan benar. Tidak boleh memakai masker diletakkan di dagu seperti contoh di gambar berikut ini. Kemudian kita juga harus selalu mencuci tangan setelah kita bepergian dari luar rumah. Dan jangan lupa tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Terima kasih.